Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan belajar terkait bagaimana caranya melakukan pengobatan atau terapi pada alergi secara personal atau secara individu atau tanpa adanya suatu bantuan atau suatu bentuk intervensi dari tenaga kesehatan lainnya. Nah, untuk alergi ini sendiri, teman-teman semuanya pada tahu ya dan kenal dan pasti udah sering dengar terkait alergi ini. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang memiliki riwayat alergi yang hingga saat ini alerginya masih biasanya kambuh. Nah, kita akan melihat bagaimana caranya melakukan pengobatan alergi itu sendiri dengan menggunakan terapi baik secara farmakologi dan non-farmakologi. Langsung saja kita bahas lebih lanjut. Definisi alergi itu merupakan suatu bentuk reaksi yang tidak seperti biasanya atau abnormal, atau reaksi yang berlebihan oleh sistem kekebalan tubuh atau sistem imun terhadap suatu zat. Suatu zat ini adalah zat-zat yang kita kenal dengan alergen. Nah, jadi respon imun itu terhadap alergen ini berlebihan, over gitu. Seharusnya itu nggak perlu berlebihan, namun alergi itu adalah sistem imun itu merespon, memberikan interaksi terhadap sesuatu alergen yang kemudian akan menimbulkan suatu bentuk alergi misalnya. Nah, alergi ini bisa terjadi di mana aja di bagian tubuh kita. Apakah itu bisa di tangan, kemudian di kaki, di punggung, ya, di bagian depan juga, bahkan bisa sampai ke bagian mata. Nah, substansi penyebab alergi atau alergen itu adalah tidak berbahaya. Biasanya itu tidak berbahaya. Karena ya tadi, karena hanya adanya suatu respon sistem imun yang berlebihan. Makanya di sini disebutkan bahwa substansi alergi itu tidak berbahaya dan juga tidak mengakibatkan gejala alergi pada orang lain. Jadi misalnya seseorang menderita alergi, ya terjadi alergi padanya, nah itu tidak akan mengakibatkan hal yang serupa kepada orang lain yang berada di sekitarnya. Atau misalnya dalam suatu lingkungan rumah, di situ terdiri orang tua, saudara, ya, adik, kakak. Kemudian kita misalnya mengalami alergi. Nah, orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut itu tidak akan terkena alergi jika memang mereka itu memiliki sistem tubuh, sistem imun yang normal atau yang biasa aja dalam hal merespon penyebab alergi atau alergen. Jadi ini tidak mengakibatkan gejala alergi pada orang lain. Nah, untuk alergen itu sendiri ya, misalnya adalah debu, kemudian kulit mati hewan peliharaan. Kulit mati hewan peliharaan ini misalnya hewan-hewan yang kita pelihara, misalnya hamster, kemudian apakah itu kucing, ya, ayam, dan hewan-hewan peliharaan yang lainnya. Kemudian kacang, ya ini kacang ini biji-bijian ya. Kemudian gigitan serangga, obat-obatan, dan bahan lateks. Nah, dari semua contoh alergen ini, kalau teman-teman perhatikan, semuanya itu bisa dikatakan bukan hal yang dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya. Ya.
Makanya tadi disebutkan bahwa penyebab alergi itu biasanya tidak berbahaya. Ini. Namun sistem imun yang begitu saat merespon terlalu sensitif gitu ya, terlalu over, nah makanya muncullah alergi. Ya, misalnya debu, kemudian kacang. Ini kan kalau misalnya kita lihat biji-bijian kacang ini kan dimakan, apa hubungannya dengan alergi kan begitu. Artinya tidak memberikan sesuatu yang berbahaya bagi seseorang yang memang tubuhnya itu tidak kontraindikasi dengan kacang-kacangan, dalam halnya orang-orang yang normal. Kemudian obat-obatan bahan lateks seperti itu. Nah, untuk alergi ini sendiri ya teman-teman, itu reaksinya dapat muncul dalam bentuk pilek, kemudian dalam bentuk ruam kulit yang gatal-gatal atau bahkan sesak nafas. Nah, itu reaksi alergi. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada berbagai macam-macam alergi. Yang pertama di sini bisa dilihat yaitu alergi terhadap makanan. Oke. Nah, alergi makanan ini terjadi setelah seseorang memakan atau mengonsumsi makanan tertentu yang dapat memicu alergi. Seperti misalnya, seperti telur, susu, kacang, kemudian gandum, kedelai, dan makanan laut seperti misalnya adalah ikan, kemudian kerang, ya, atau makanan-makanan yang di air tawar seperti udang, kepiting, itu. Reaksi alergi makanan yang dapat berupa kulit dan mulut itu akan terasa gatal. Bibir dan wajah itu biasanya mengalami pembengkakan, kemudian seseorang itu biasanya merasa pusing, mual, dan muntah, hingga sulit untuk bernafas. Oke, itu. Kemudian yang kedua, alergi kulit. Nah, alergi kulit ini terjadi saat alergen yang memicu alergi itu bersentuhan dengan kulit. Ya, bersentuhan dengan kulit dalam artian ini adalah adanya sentuhan antara fisik, ya, menyentuh fisik, alergennya menyentuh fisik kita, dalam hal ini adalah kulit. Reaksi alergi ini dapat berupa kulit kita itu menjadi merah, kemudian bisa muncul ruam, gatal-gatal, hingga terjadi pembengkakan. Zat alergen yang bisa memicu alergi kulit itu sangat beragam. Mulai dari serbuk sari bunga ya, kemudian bisa logam, dalam hal ini nikel, atau emas, atau perak ya. Kemudian tanaman-tanaman tertentu, bahan lateks, hingga produk-produk kecantikan atau produk pembersih yang mengandung zat-zat tertentu. Dan jika direspon oleh sistem imun, itu akan dapat menyebabkan alergi. Yaitu untuk alergi kulit. Yang ketiga adalah alergi debu. Debu bisa menjadi zat yang dapat menyebabkan alergi ya. Selain debu, reaksi alergi itu juga dapat disebabkan tungau atau kutu. Bisa juga disebabkan kotoran hewan peliharaan. Ya, atau bisa juga disebabkan oleh bangkai kecoa yang sudah mati ya, dan juga disebabkan oleh spora. Penderita alergi debu biasanya akan mengalami gejala mata berair. Kemudian matanya bisa merah, kemudian terjadi gatal-gatal pada kulit, kemudian bersin-bersin, serta hidungnya itu terasa gatal dan tersumbat. Ya. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini, seseorang itu disarankan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. Oke, dan jangan lupa untuk menggunakan masker ketika membersihkan rumah misalnya atau ruangan tertentu yang memang itu dapat menyebabkan alergi. Nah, kemudian yang keempat adalah alergi
obat. Nah, alergi obat ini merupakan reaksi yang berlebihan dari sistem kekebalan tubuh terhadap obat-obat yang masuk dalam tubuh atau obat-obat yang dikonsumsi. Nah, ada banyak jenis obat yang bisa memicu alergi, termasuk misalnya adalah antibiotik, misalnya adalah penisilin gitu ya. Kemudian obat yang lainnya adalah obat-obatan pereda nyeri seperti aspirin gitu. Kemudian obat-obat kemoterapi ya, atau obat-obat kanker. Dan juga obat yang untuk mengatasi penyakit autoimun. Oke. Nah, untuk alergi obat ini sendiri, jika terjadi pada seseorang itu sebaiknya ya, seharusnya dan segera melakukan konsultasi ke dokter ya. Jika memang sudah muncul gejala-gejala, misalnya ruam pada kulit, gatal-gatal, kemudian demam, pembengkakan, kemudian ada terdengar rasa menging, kemudian mata berair dan sesak nafas. Seperti itu. Jadi ini adalah 4 daripada kejadian alergi ya. Hal-hal yang biasanya menjadi seseorang terkena alergi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan contoh ilustrasi jika seseorang terkena alergi ya. Nah, di sini bisa dilihat di gambar ini, di tangannya terasa gatal ya. Kemudian di gambar ini itu alerginya pada bagian kakinya ya, bisa dilihat di situ berwarna merah, kemudian muncul ruam. Seperti itu. Selanjutnya, reaksi alergi itu terdiri atas 2 macam. Ada yang sifatnya secara sistemik dan ada yang non-sistemik. Ya. Nah, untuk reaksi sistemik itu adalah reaksi alergi terjadi pada seluruh tubuh tanpa terkecuali tanpa adanya bagian atau area-area tubuh yang tidak terpapar. Jadi seluruh tubuh itu akan mengalami alergi karena sifatnya sistemik secara menyeluruh. Ya. Kemudian untuk non sistemik ya kebalikan daripada sistemik, hanya pada bagian-bagian tertentu saja, misalnya di wajah, di kaki, atau di siku, atau di tangan, atau di bagian-bagian tubuh yang lainnya. Jadi ini adalah 2 bentuk reaksi alergi. Nah, perlu juga diingat teman-teman sekalian bahwa memang alergi ini tidak begitu membahayakan ya. Namun perlu diketahui dan diwaspadai jika terjadi reaksi anafilaktik. Nah, reaksi anafilaktik ini ditandai dengan denyut nadi yang melemah, kemudian detak jantungnya itu meningkat, kemudian orang itu sulit bernafas, dan juga kulit orang itu sudah terlihat pucat. Ya, harus diwaspadai jika terjadi reaksi anafilaktik dengan gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi. Nah, meskipun reaksi anafilaktik ini itu sangat jarang terjadi. Dan juga ya, reaksi anafilaktik ini patut diwaspadai karena dapat mengancam jiwa jika tidak segera ditangani. Ya, begitu. Misalnya tadi ya, detak jantungnya meningkat, kemudian nadinya mulai melemah. Itu dapat mengancam jiwa jika tidak segera ditangani. Namun diingat kembali bahwa memang reaksi anafilaktik ini sangat jarang terjadi pada orang-orang yang menderita alergi. Kita lanjutkan. Untuk terapinya secara farmakologi ya, itu bisa menggunakan obat-obatan melawan antihistamin. Misalnya apa? Misalnya menggunakan cetirizine yang termasuk kategori obat wajib apotek. Contohnya ya, teman-teman bisa melihat di sini.
Kemudian bisa juga menggunakan brompheniramine. Misalnya Alco Plus DMP, Rescol, and Coke. Nah, juga bisa menggunakan chlorpheniramine serta promethazine. Nah, kalau dilihat dari obat-obat ini yang bisa digunakan sebagai terapi suami dikasih yaitu adalah cetirizine sendiri karena masuk dalam golongan obat wajib apotek, dalam artian tanpa adanya resep kita bisa menebusnya atau membelinya, namun dalam pengawasan dan pengontrolan seorang apoteker. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, ini masih terapi farmakologi ya, yaitu menggunakan obat-obatan golongan kortikosteroid. Nah, untuk golongan kortikosteroid ini itu dapat digunakan pada pengobatan alergi yang terjadi pada kulit, mata, dan hidung. Contohnya apa? Contohnya adalah betamethasone, kemudian obat-obat yang mengandung methylprednisolone, ya, dan juga prednison. Contoh obatnya ini ya. Nah, semuanya ini kalau teman melihat, semuanya masuk golongan obat wajib apotek. Jadi bisa kita dapatkan tanpa adanya resep. Lanjut. Nah, untuk terapi non farmakologinya, ya, bisa dilihat di sini ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk terapi non farmakologi, orang yang sudah mengetahui dirinya sensitif atau alergi terhadap suatu komposisi makanan, nah itu sebaiknya menghindari makanan tersebut, jangan dipaksakan ya. Karena kenapa ya? Karena dapat menyebabkan alergi pada dirinya jika dikonsumsi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, jangan melakukan penggarukan pada daerah yang gatal. Kenapa? Ini dapat menyebabkan kondisi kulit kita menjadi lebih parah ya, dalam artian bisa terjadi pendarahan kecil jika kita garuk-garuk terus. Selanjutnya adalah menghindari kontak dengan alergen untuk mencegah terjadinya reaksi alergi. Misalnya adalah tadi ya, debu, kemudian kotoran-kotoran atau sel-sel kulit mati hewan peliharaan. Nah, itu gimana caranya menghindari kontaknya adalah salah satunya menggunakan masker atau menggunakan sesuatu yang dapat menjadikan kita terhindar dari alergen tersebut. Selanjutnya adalah suhu yang nyaman dengan kelembapan yang optimal. Maksudnya di sini kan terkadang ada orang tuh yang alergi dingin gitu. Nah, misalnya orang alergi dingin ini kemudian masuk ke dalam ruangan ber-AC misalnya, nah tentunya itu kan harus menghindari agar tidak muncul alergi pada dirinya. Gimana caranya? Tentu menggunakan misalnya pakaian-pakaian yang tebal, misalnya menggunakan jaket, sweater, dan yang semisalnya. Selanjutnya adalah pakaian tidak boleh terlalu ketat. Nah, untuk kalian yang suka atau sering menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, nah itu mohon jangan diteruskan kebiasaannya. Kenapa? Karena itu selain dapat menyebabkan alergi, juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Seperti itu. Misalnya ya penyakit-penyakit kulit yang lainnya karena terlalu ketat, kemudian lembab, nah itu dapat memunculkan penyakit-penyakit kulit yang lainnya selain daripada terjadinya alergi. Oke, kita lanjut. Nah, untuk terapi secara herbal di sini bisa menggunakan daun salam yang memiliki kandungan flavonoid ya. Yang mana flavonoid ini adalah senyawa polifenol yang mempunyai manfaat sebagai antivirus, antimikroba, anti alergik ya, anti platelet, anti inflamasi, anti tumor, dan antioksidan sebagai sistem pertahanan tubuh.
Nah, daun salam itu sangat efektif untuk pengobatan pada gatal-gatal yang disebabkan oleh alergi. Terus gimana cara menggunakannya? Gimana cara penggunaan daun salam ini? Nah, bisa dilihat di sini bahwa kita harus mencuci daun salam tersebut hingga bersih, kemudian dihaluskan beberapa lembar. Ya, dihaluskan dalam hal ini ya bisa kita blender, bisa kita ulek, dan yang semisalnya ya. Pokoknya gimana caranya dia itu bisa halus. Nah, setelah itu ditempelin pada kulit yang mengalami gatal-gatal. Ditempelin ya, ditap-tapin secara merata di bagian-bagian kulit yang terkena alergi. Nah, ini bisa diterapkan pada reaksi alergi yang sifatnya non-sistemik. Dalam artian pada bagian-bagian tubuh tertentu aja. Kalau misalnya mau diterapin pada reaksi alergi yang sistemik ya, berarti kita itu akan terbalut, terbungkus oleh daun salam kan gitu. Ya karena seluruh tubuh ya kalau sistemik. Untuk sistemik itu ya menggunakan terapi yang dikonsumsi atau yang secara oral ke seluruh tubuh. Nah, kemudian dilanjutkan lakukan hal ini secara teratur 2 hingga 3 kali dalam sehari. Oke. Nah, ini salah satu publikasi jurnal ya, pemanfaatan daun salam sebagai obat herbal dan rempah penyedap makanan. Nah, poinnya di sini adalah sebagai obat herbal. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa daun salam itu mengandung flavonoid ya, flavonoid. Kemudian juga mengandung minyak atsiri yang terdiri dari sitrat dan eugenol. Nah, minyak atsiri ini mempunyai efek sebagai antimikroba, analgesik, dan memberikan pelbagai khasiat pada manusia. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah situasi atau kondisi di mana orang yang menderita atau terkena alergi itu harus segera dirujuk ya. Jadi jangan didiamin aja, jangan didiamkan aja, dibiarkan aja. Terkadang kan orang mikirnya, oh ini orang udah sering alergi kok, nanti juga bakalan sembuh sendiri. Tapi ada suatu kondisi itu harus segera dirujuk meskipun orang ini memang sering atau selalu mengalami atau muncul alergi pada dirinya. Gitu. Nah, kapan itu bisa harus segera dirujuk? Yaitu yang pertama bisa dilihat bahwa jika muncul mengi atau sesak nafas, batuk, suaranya itu mulai serak dan sulit untuk bernafas. Nah, itu harus langsung segera dirujuk jika tanda-tanda ini sudah muncul, sudah terlihat pada orang yang mengalami alergi. Kemudian yang kedua, sesak di bagian dada atau tenggorokan. Kalau sesak di bagian dada, otomatis orang itu kan sulit bernafas. Orang sulit bernafas itu pasti rasanya seakan-akan gimana gitu ya. Orang sulit bernafas ya bisa dibayangkan aja. Bayangin aja kalau kita masuk ke dalam kolam ya, berenang gitu, terus kita nyemplung ke dalam, itu kan kita harus nahan nafas biar air nggak masuk. Nah, itu merupakan ilustrasi adalah jika orang sesak di bagian dada akan sulit untuk bernafas. Kemudian yang ketiga itu ada muncul gatal-gatal yang menyebar, dan kemudian selain gatal-gatalnya menyebar juga terjadi pembengkakan. Oke. Nah, kemudian yang keempat, pusing atau pingsan ya. Nah, otomatis ya kalau orang udah pingsan harus diberikan pertolongan ya sesegera mungkin, secepat mungkin. Karena ya takutnya bisa mengancam nyawanya ya. Begitu. Apalagi jika orang ini adalah orang penderita alergi.
Misalnya, seseorang datang ke pesta atau kondangan ya, ini adalah orang yang alergi pada makanan, alergi pada seafood. Di sana disediain berbagai menu makanan, ada dari ikan-ikanan, kemudian ada dari udang, kepiting, dan yang semisalnya. Kemudian orang ini mengkonsumsi semua yang ditawarin di sana. Karena kenapa? Karena dia itu terasa begitu sangat tinggi effortnya untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Dan akhirnya, karena dia adalah penderita alergi terhadap makanan tertentu, akhirnya pingsan. Nah, itu harus segera dirujuk ke rumah sakit atau ke klinik-klinik yang memang di sana ada dokter yang dapat memberikan pertolongan yang tepat. Seperti itu. Selanjutnya, apabila sudah diobati tapi tidak sembuh-sembuh, artinya di sini sudah melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi, namun alerginya itu nggak sembuh-sembuh, nggak ada penurunan gejala, tetap aja atau bahkan gejalanya itu makin bertambah banyak atau makin meningkat. Nah, itu harus segera dirujuk. Misalnya udah 2 hari atau 3 hari tapi kok gejalanya nggak turun-turun ya, kok masih alergi gitu, masih gatal-gatal, kemudian masih ruam, malah jika udah bertambah sesak nafas, nah itu kan harus segera dirujuk, kan begitu. Nah, selanjutnya adalah orang yang alergi mengalami demam lebih dari 3 hari. Jadi memang alergi itu kondisi penderitanya itu ada yang biasanya demam atau suhu badannya tinggi, panas gitu. Ada juga orang yang menderita alergi itu tidak mengalami demam ya, hanya terlihat atau gejala-gejala yang muncul pada dirinya misalnya gatal-gatal ya, ruam, tetapi dia tuh tidak demam. Nah, untuk orang yang alergi kemudian sekaligus mengalami demam yang telah 3 hari, panas badannya ini tidak turun-turun, meskipun sudah diberikan terapi farmakologi ya, itu harus segera dirujuk. Takutnya kenapa? Takutnya demamnya itu suhu tubuhnya itu makin meningkat. Kalau suhu tubuh makin meningkat ya sangat potensial pembuluh darah itu akan pecah dan otomatis akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya. Makanya orang yang demam lebih dari 3 hari pada penderita alergi itu harus segera dirujuk. Seperti itu. Ya. Jadi ini teman-teman 6 gejala-gejala atau tanda-tanda pada penderita alergi yang harus segera dirujuk ke dokter atau ke klinik yang akan segera mendapatkan terapi atau pengobatan yang lebih lanjut, yang lebih tepat. Sehingga alerginya itu bisa terkendalikan atau bisa sembuh secepat mungkin. Oke. Baik teman-teman, itulah materi singkat terkait alergi ya, khususnya swamedikasi pada alergi, baik itu menggunakan terapi farmakologi dan menggunakan terapi non farmakologi. Semoga videonya bermanfaat, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.